Hai para CEO tercinta dan sesama hamster. Hari ini kita akan menyelami beberapa kebiasaan sehari-hari yang mungkin menguras dompetmu lebih cepat dari yang kamu kira. Pencuri uang yang licik ini bersembunyi tepat di depan matamu dan aku di sini untuk mengungkap bagaimana mereka melahapnya. Jadi tetaplah bersama kami karena ini waktunya untuk penemuan besar hamster. Baiklah, dengarkan teman-teman berbuluku yang luar biasa. Ada pencuri yang diam-diam bersembunyi dalam hidup kalian, menghabiskan tabungan, satu gigitan demi satu gigitan. Dan tidak, itu bukan camilan yang kalian sembunyikan di bawah tempat tidur dari ibu kalian. Katakanlah, ini licik, berkilau, dan harganya jauh lebih mahal daripada seharusnya. Mari kita selami video ini dan temukan apa yang sedang terjadi. Menurutmu, apa pembunuh kekayaan terbesar? Pinjaman mobil. Dan itu karena tren yang terus kulihat saat menulis buku, aku membandingkan semua tingkat utang konsumen di Amerika. Kami telah mendengar angkanya, ya, 1,7 triliun dalam pinjaman mahasiswa. Ada krisis di luar sana. Dan kemudian aku mencari tahu dan melihat bahwa pinjaman mobil sebanding dengan utang pinjaman mahasiswa itu sebesar 1,6 triliun ketika aku menulis buku ini. Dan aku terkejut, bagaimana kita bisa sampai di sini? Bagaimana kita bisa beralih dari mobil adalah kebutuhan dari A ke B. Di masaku itu kira-kira seperti 25.000 untuk mobil baru. Dan sekarang sudah normal bagi seseorang untuk mengatakan, aku membeli mobil dengan pinjaman $50.000 dengan bunga 9% pada mobil ini. Dan itu sungguh membuatku terkejut. Maaf kawan, kali ini aku tidak setuju. Mobil masih digunakan untuk pergi dari titik A ke titik B. Itu membawa kita langsung dari rumah ke kota utang. Mungkin alih-alih brum-brum, harusnya dum-dum. Pesan moralnya, jadilah seperti hamster. Kita hanya perlu 2 kaki kecil untuk berkeliling. Ya, sebenarnya 4. Tapi siapa yang menghitung? Jadi kita sudah mengetahuinya tidak untuk mobil dan ya untuk roda hamster. Tapi orang yang berikutnya ini mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih kecil dan bahkan lebih menguras dalam rutinitas harian kita. Kebiasaan kecil ini merugikan orang-orang ribuan dolar setiap tahun seperti yang dia katakan. Dan aku yakin hampir semua dari kalian melakukannya. Kedengarannya menakutkan, tapi solusinya mungkin lebih sederhana dari yang kamu pikirkan. Mari kita bahas hal itu di video berikutnya. Berhenti membeli kopi dengan harga $5.50. Ya, kamu pergi bekerja menghabiskan $15 untuk sebuah sandwich. Apa itu? Bodoh, hanya butuh 99 sen untuk membuat sandwich di rumah dan membawanya sebagai bekal. Jika kamu mulai mengakumulasikannya setiap hari, itu uang yang banyak. Sebagian besar orang, terutama yang bekerja di kota metropolitan, yang baru memulai pekerjaan mereka, menghasilkan $60.000 pertama mereka, menghabiskan sekitar 15.000 setahun untuk hal-hal bodoh. Dan itulah yang seharusnya mereka hentikan. $15 untuk sandwich. Apa ada biji emas di dalamnya atau apa? Tapi kamu mau aku menyiapkan makanan dan merelakan 5 suntikan kafein harianku? Tolonglah hamster. Ini seperti berlari di roda tanpa istirahat camilan. Banyak usaha dan tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Jadi lain kali kamu tergoda dengan aroma kopi segar, tanyakan saja pada dirimu sendiri, apa yang akan dilakukan hamster? Jawabannya, simpan dan kunyah nanti. Tidak mungkin aku melepaskan keajaiban berwarna pekat ini. Tapi siapa tahu mungkin itu adalah nasihat yang bagus untuk manusia yang ingin menyimpan uang. Untuk lebih banyak kebijaksanaan, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Hai, para CEO tercinta dan kawan-kawan hamsterku. Video hari ini mungkin akan membuat kalian mempertanyakan segala sesuatu yang kalian kira sudah kalian ketahui tentang kekayaan. Apakah kalian pikir kalian punya apa yang diperlukan untuk menjadi bagian dari 1% teratas? Atau bahwa kalian sudah memahami sepenuhnya tentang kepemilikan properti? Nah, dari realitas tersembunyi hingga roda liar real estate, aku di sini untuk membocorkan rahasianya. Mari kita mulai. Pernah penasaran apa yang dibutuhkan untuk bisa meraih 1% teratas? Spoiler, itu jauh lebih sedikit dari yang kalian bayangkan. Kalian bahkan mungkin sudah berada di sana. Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita lanjutkan ke video dan mendalami detailnya. Kamu tahu berapa banyak uang yang harus kamu hasilkan agar termasuk dalam 1% teratas dalam skala global? Oh, dalam skala global? Ya, jumlahnya lebih sedikit, $53.000 setahun. Jawabannya, $32.000. Jika kamu menghasilkan $32.000 setahun, kamu termasuk dalam 1% teratas. Ya, katakanlah kamu dapat memiliki kehidupan yang bermakna dengan mengadopsi tanggung jawab, tapi itu adalah beban yang berat. Kamu harus terjaga, waspada, berdiri, dan bergerak ke arah sesuatu yang sulit. Kamu harus memiliki pengendalian diri. Kamu harus berkorban saat ini agar masa depan lebih baik. Ini kompleks, kamu harus mengintegrasikan banyak hal. Dan ketika kamu mengambil tanggung jawab, hidupmu memiliki arti. Pikirkan seperti ini, aku ingin hidup yang bermakna, mungkin kamu memang menginginkannya. Jika kamu bersedia mengambil
mengambil tanggung jawab. Apa alternatifnya? Ya, demi mendapatkan banyak simpati untuk posisimu sebagai korban. Dan pada saat yang sama, menjatuhkan orang-orang yang bersedia mengambil lebih banyak tanggung jawab dibandingkan dirimu. Itu permainan yang keji. Jadi, aku tahu siapa orang kaya itu. Orang kaya itu selalu seseorang yang memiliki lebih banyak uang daripadaku. Itulah orang kaya itu. Aku tidak memasukkan diriku ke dalam kategori itu. Terutama jika aku mengejar mentalitas korban ini. Oh, jadi kalau aku menghasilkan 32.000 setahun, aku jadi bangsawan hamster sekarang. Ya, aku masih tidak melihat ada roda berlapis emas atau pelayan untuk mengelus buluku. Jadi pasti ada yang salah besar. Kurasa aku akan mencoba menjalani hidup yang berarti dan berkorban untuk masa depan. Tentu aku bisa saja berperan sebagai hamster yang malang. Tapi di mana serunya itu? Dengarkan para pemula, jika kalian berpikir menjadi pemilik rumah itu seperti memiliki isi ulang camilan otomatis, bersiaplah untuk kejutan dariku. Ambil contoh dari seekor hamster yang sudah melihat beberapa kali perubahan kandang. Memiliki properti berarti menghadapi lebih banyak hal daripada hanya penyewa yang berisik. Siap mendengar apa yang tidak pernah mereka katakan tentang kehidupan sebagai pemilik rumah? Mari kita selami. Aku pernah memiliki lebih dari 2.000 properti real estate dalam hidupku. Saat ini aku memiliki real estate senilai beberapa ratus juta dolar. Satu hal yang ku tahu pasti adalah jika kamu memberitahuku bahwa penyewa akan membayar tagihan untukmu, itu memberitahuku bahwa kamu belum pernah mengelola properti sewaan. Itu memberitahuku bahwa kamu belum pernah melakukannya. Itu jelas tidak bisa dibilang kamu seorang pemula paling baiknya atau seorang yang bodoh paling buruknya. Jujur saja, Dave Ramsey ada benarnya. Dan ini adalah kebenaran. Kamu mungkin berpikir bahwa semuanya akan berjalan sempurna bagimu ketika menyewa properti. Tapi yang mungkin tidak kamu mengerti adalah bahwa kehidupan tetap berjalan. Bukan berarti kamu memiliki penyewa yang buruk, itu hanya berarti bahwa ada kehidupan. Orang kehilangan pekerjaan, orang jatuh sakit, ada segala macam hal yang bisa menjadi masalah. Jadi bersiaplah jika kamu membeli real estate. Dan aku berpikir menjadi tuan tanah itu cuma tentang memakai setelan mewah, bersantai dengan koktail sementara uang sewa terus mengalir masuk. Ternyata lebih mirip seperti mencoba menjaga sekelompok hamster agar tetap tertib, masing-masing mencoba memakan simpananmu dan kabur dengan roda favoritmu. Kebenaran seolah menonjok mukaku. Untuk kearifan lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.